Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam terang. Dan hidup di dalam terang itu adalah kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Di situ kita dipulihkan. Tapi kita juga bukannya ada di dalam terang, tapi kita Tuhan bawa untuk menjadi terang. Pada dasarnya menjadi terang itu adalah menyerupai Kristus, sama seperti visi dan misi gereja kita, di mana kita punya visi untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia, kita serupa dengan Kristus juga adalah terang dunia. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kita ada di dalam terang, maka terang itu nampak di dalam kita. Nah, itulah panggilan kita. Itulah sebenarnya hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai utusan Tuhan yang membawa hadirat Allah, yang membawa terang kepada dunia. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka tidak hanya berhenti diselamatkan, selesai diberkati. Tapi Tuhan punya satu, kalau boleh dikatakan, program. Ketika kita diselamatkan, maka kita ditempatkan di mana kita Tuhan taruh itu sebagai saksi, sebagai duta. Melalui kita Tuhan memulihkan dunia. Segala aspek hidup, aspek di dalam dunia Tuhan mau pulihkan. Karena semenjak kejatuhan manusia dikatakan terjadi yang namanya kecemaran, terjadi yang namanya kerusakan di dalam dunia. Bukan hanya secara fisik dunia semakin rusak, tapi juga aspek-aspek kehidupan di dalam dunia juga mengalami kerusakan. Kalau boleh dikatakan tercemar. Nah, tercemar oleh apa? Oleh dosa. Habitat kehidupan manusia sudah tercemar oleh dosa. Pencemaran itu berdampak sangat luas dan bisa berakibat panjang, saudara. Pencemaran yang diakibatkan misalkan oleh pembuangan limbah, maka bukan hanya daerah itu saja yang tercemar, tapi itu bisa juga berdampak ke daerah yang lain, bahkan yang lebih jauh. Di Jepang ada satu pabrik yang membuang limbah merkuri ke air sungai. Pabrik ini lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Mungkin orang berpikir tidak ada pencemaran di situ. Tapi kita harus ingat bahwa air sungai itu akan mengalir dan akan bermuara di satu laut. Dan kalau limbah itu dibuang secara terus-menerus, maka nantinya pencemaran itu akan sampai kepada di daerah muara. Nah, di daerah satu teluk namanya Minamata. Pencemaran itu sangat tinggi sehingga ikan-ikan mati dan orang-orang yang mengkonsumsi ikan itu mereka mengalami kecacatan karena kadar merkuri yang sangat tinggi ditemukan dalam ikan-ikan di teluk Minamata ini. Nah, sehingga penyakit itu kemudian dikenal dengan nama penyakit Minamata, yang ternyata itu oleh pencemaran kandungan merkuri yang sangat tinggi di dalam ikan-ikan yang ada di teluk itu. Dan setelah diteliti, itu karena ada satu pabrik di lokasi yang cukup jauh, tapi pembuangan limbah itu membawa dampak yang cukup besar. Pencemaran. Ketika kehidupan itu sudah tercemar oleh dosa, maka kerusakannya ini bisa panjang, kerusakannya itu bisa meluas. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua aspek kehidupan itu tercemar. Di dalam aspek perekonomian, aspek hubungan atau interaksi, semuanya tercemar. Dan disitulah dosa ikut berkembang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan, diutus sebagai duta untuk membawa pemulihan, menyelamatkan, memuridkan supaya semua menjadi seperti Kristus dan semua aspek hidup tadi dipulihkan, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menjadi utusan itu tidak mudah. Menjadi pembawa terang atau menjadi terang itu memang tidak mudah. Bahkan ketika kita menerima terang, maka di situ kemudian kehidupan kita pun akan mengalami perbedaan.
Pertama memang kita mengalami perbedaan karena kita hidup di dalam terang, tapi juga di situ kita akan mengalami tantangan kehidupan, bahkan aniaya. Sebagaimana sejarah mencatat gereja mula-mula, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang mereka mengalami aniaya. Tapi terang Tuhan tetap diberitakan. Nah, kita akan belajar dari kitab Ibrani bagaimana perjuangan hidup ketika menerima terang ini. Saya membaca surat Ibrani ini, saya temukan banyak kebenaran. Saudara, saya membaca di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Dan kalau boleh saya katakan, dengan versi ini lebih mudah untuk dapat dimengerti dibandingkan dengan terjemahan baru ya. Dan banyak memberkati di apa yang kami baca ini. Nah, kita akan lihat surat Ibrani atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 32. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Surat kepada orang Ibrani atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 32. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan mengatakan demikian. Ibrani 10 ayat 32. Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa yang telah terjadi ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Biarpun kalian sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri dengan kuat. Kalau kita membaca surat Ibrani, kita tidak menemukan dari siapa gitu, tapi hanya dikatakan surat kepada orang Ibrani. Nah, di awal abad mula-mula banyak orang berpendapat itu adalah surat Rasul Paulus. Tapi setelah zaman reformasi, maka penilaian atau anggapan ini mulai berubah. Nah, karena pertama Rasul Paulus selalu mencantumkan dirinya sebagai penulis kepada jemaat-jemaat. Yang kedua, gaya penulisan surat Ibrani ini berbeda dengan penulisan surat-surat Rasul Paulus. Ada banyak anggapan, ada yang mengatakan itu adalah surat Apolos, tulisan Apolos, atau yang mengatakan tulisan Barnabas, dan masih banyak lagi, ada yang mengatakan Priskila dan Aquila. Tapi yang jelas memang bahwa surat Ibrani ditulis oleh seseorang yang sangat paham tentang hukum Taurat dan Kristologi. Dan penjelasan tentang Kristologi dari segi pandangan Melkisedek itu sangat bagus sekali. Saudara, kita tidak tahu siapa yang menulis surat Ibrani, tidak masalah, tetapi pengajaran yang terkandung di dalamnya sangat memberkati kita. Nah, salah satunya di sini berhubungan dengan tema kita, yaitu menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di sini supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa yang terjadi ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Kita supaya tidak lupa, berarti ingat. Kalau supaya tidak lupa, itu berarti diusahakan supaya kalian masing-masing tidak lupa. Nah, kalau kita melihat anak-anak yang mereka masih sekolah, mereka belajar bagaimana tidak lupa, maka mereka ada yang membuat semacam kata-kata supaya mereka selalu ingat. Misalkan warna-warna pelangi, nah, itu kan merah, jingga. Kalau disebut satu persatu mungkin agak lupa, tapi disebut dengan satu kalimat, mijiku hibiniu. Nah, seringkali kata-kata seperti ini dibuat oleh anak-anak sekolah dengan tujuan supaya mereka tidak lupa. Nah, artinya kalau dikatakan supaya ingat, itu kita mengupayakan dengan cara bagaimana agar selalu ingat. Berarti itu kesengajaan, disengaja atau memang diupayakan. Nah, orang ingat dan teringat ini sedikit berbeda. Lupa dan melupakan itu sedikit berbeda. Kalau teringat itu memang dia tanpa sengaja.
Jadi memang itu sesuatu yang muncul dengan sendirinya karena ada memori seseorang, maka teringat. Tapi kalau mengingat-ingat itu dia mengembalikan memori tadi. Nah, kalau lupa itu memang sesuatu yang tidak disengaja. Seringkali itu juga jadi satu alasan untuk seseorang, misalkan seorang anak sekolah ditanya, kenapa kamu kok tidak membawa ini? Saya lupa Bu, betul-betul lupa. Ya sudah, kalau lupa bagaimana? Tapi kalau melupakan itu memang satu kesengajaan, dia tahu secara sadar, dia tahu tapi menganggap itu seolah-olah tidak terjadi. Dia diabaikan, itu melupakan. Nah, kita ini dikatakan di sini supaya tidak lupa akan apa yang terjadi ketika diterangi oleh firman Allah, oleh Kristus. Diterangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam terang itu, mengingat bagaimana pertama kali kita diterangi oleh Allah. Jadi itu bukan proses alamiah, tapi satu proses yang diusahakan untuk mengingat atau mengembalikan memori bagaimana pertama kali kita menerima Tuhan, menerima Yesus, hidup di dalam terang. Itu harus diusahakan, kesengajaan. Lalu kenapa kita harus mengingat ketika kita menerima Kristus? Mengapa kita tidak boleh melupakan itu? Ketika kita mengenal Kristus, diterangi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan biarpun kalian sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri dengan kuat. Di terjemahan baru dikatakan kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ketika menerima terang tadi kemudian hidup dalam penderitaan, itu yang terjadi dalam gereja mula-mula. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan kuasa kepada para murid. Memang Alkitab menulis bagaimana pertambahan jemaat itu begitu kuat. Mujizat demi mujizat terjadi. Para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat. Tapi satu sisi yang tidak bisa dipungkiri yaitu penganiayaan juga meningkat. Orang Kristen tersebar ke seluruh dunia. Bahkan Alkitab menulis bagaimana Saulus pada waktu itu meminta surat kuasa dan kemudian dia pergi ke tempat-tempat, ke rumah-rumah dan didapatinya orang pengikut jalan Tuhan. Maka mereka diseret keluar, masuk penjara, tidak sedikit yang dibunuh. Saya melihat satu film bagaimana orang-orang Kristen itu berada di dalam satu kolosium. Ya, kalau seperti stadion. Nah, mereka diadu dengan singa. Nah, ada yang membawa anak kecil ya. Tapi dalam film itu saya begitu tertarik. Memang ada beberapa yang lari, tapi percuma saja. Karena apa? Tidak ada pintu keluar. Jadi lari kemanapun ya tetap terkejar oleh singa. Tapi ada satu dalam film itu saya melihat seorang perempuan sambil menggendong anak yang masih kecil dan kemudian didekati oleh seekor singa. Perempuan ini malah menyanyi. Dia memuji Tuhan. Dan singa itu tidak mencabik perempuan ini ataupun anaknya. Dan dia kemudian pergi mencari yang lain. Perempuan ini dengan anaknya tidak diterkam. Tapi yang terjadi kemudian adalah bukannya terkaman singa yang datang. Yang datang kemudian adalah tombak, saudara. Dia dilempar dengan tombak oleh serdadu Romawi. Dia berikut anaknya tembus dan kemudian dia menjadi martir. Begitu besar luar biasanya penderitaan yang terjadi pada masa itu. Tapi kekristenan tetap bertumbuh karena walaupun menyebar tapi tetap menyampaikan terang. Ada satu cerita di Tiongkok bagian barat. Ada seorang misionari yang diutus. Ketika satu kali dia memberitakan Injil, rupanya saudara, dia diancam akan dibunuh dan sudah direncanakan.
Tapi oleh kehendak Tuhan dia mengetahui rencana itu dan kemudian dia pergi. Nah, ketika misionari ini pergi, maka orang-orang hendak membunuhnya ini mengejar. Nah, misionari ini naik kapal di satu sungai yang cukup besar. Nah, orang-orang yang mau membunuh ini kemudian ikut naik kapal dan mengejar. Dia dilempari dengan lembing, dipanah. Maka misionari ini kemudian menyeburkan diri ke sungai yang dalam itu. Tidak puas sampai di situ, maka orang-orang yang mengejar tadi kemudian mereka melempari terus dengan lembing ke dalam sungai. Tapi misionari ini selamat. Nah, satu kali ketika dia menceritakan pengalaman itu, ada orang bertanya, ketika engkau dalam ancaman akan terbunuh, ayat mana yang kau ingat? Dia cuma berkata, aku tidak ingat satu ayat pun dari Alkitab yang sudah aku baca berulang-ulang kali, satu ayat pun tidak aku ingat. Tapi yang aku ingat bahwa dia yang berkata tentang ayat itu ada bersama dengan aku. Saudara yang kasih Tuhan, sudah menerima terang, dia pergi menjadi misionari dan dia mengalami banyak penderitaan, hampir terbunuh. Saudara yang kasih Tuhan, penulis surat Ibrani juga berkata, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ini yang harus selalu juga kita ingat ketika kita pertama kali menerima terang. Menerima terang itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan tadi selalu ingat bagaimana mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga penderitaan demi penderitaan yang mereka alami itu tidak membuat mereka takut. Walaupun nyawa terancam. Sama seperti jemaat yang mula-mula diadu dengan binatang, dengan singa. Seperti film yang saya lihat tadi, seorang ibu-ibu membawa anaknya yang masih kecil. Dia tidak lari percuma, dia lari juga toh akan diterkam oleh singa. Tapi dia gendong anaknya dan kemudian dia memandang ke atas, dia mulai memuji Tuhan. Singa yang datang itu mendekati, diam seperti kucing yang jinak saja. Ya mungkin seperti dalam kisah Daniel, singa-singa yang lapar itu menjadi kucing jinak. Nah, singa yang buas tadi kemudian mengalihkan pada orang lain. Sepertinya waktu itu dia lepas dari singa, tapi yang datang adalah tombak menembus dirinya berikut anaknya. Dia tidak takut ketika di depannya kematian, dia tidak takut. Kenapa? Mereka yang mengalami penderitaan, tantangan pada masa itu hanya mengingat tentang kasih Tuhan. Selalu mengingat kasih Tuhan. Ketika pertama kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita menjadi terang dunia itu penuh dengan tantangan. Kehidupan sebagai terang itu bukan kehidupan yang mudah. Tapi mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, supaya kita tetap bertahan sekalipun sering menderita dan dianiaya. Mari kita tetap bertahan walaupun menjadi terang itu bukan hal yang mudah, penuh dengan tantangan bahkan penderitaan. Tapi mari kita bertahan dengan selalu mengingat akan Tuhan. Ketika kita pertama kali bertemu dengan Tuhan, ada passion yang terus menyala-nyala, gairah. Orang yang pertama kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan hidup dalam passion yang menyala-nyala. Dan itu yang Rasul Paulus katakan supaya kita tidak kendor tapi menyala-nyala, menjaga passion kita. Seringkali yang terjadi ketika seseorang mengikut Tuhan itu mengalami yang namanya parabola terbalik. Passionnya ini seolah-olah menurun. Pertama kali ikut Tuhan itu begitu antusias.
Tapi seiring waktu berjalan lama-lama mulai terpengaruh dengan yang namanya agamawi. Beribadah seperti hanya satu rutinitas. Wes lu merai, nek hari Minggu ke gereja. Ya ke gereja, tapi tidak dengan passion yang pertama ketika pertama kali ketemu Tuhan. Passionnya itu boleh dikata sepertinya luntur. Sehingga begitu di gereja pikirannya terbagi kepada hal yang lain. Mungkin kepada hobinya, kepada kesenangannya, atau mungkin kepada hal yang lain. Apalagi dalam masa pandemi. Ada orang berpikir, saya bisa beribadah di rumah. Kan dibatasi 50%. Nah, masih ada. Kalau saya tidak datang ke gereja, saya bisa ikut ibadah di YouTube. Tapi disambi, saudara. Kemarin Bapak Simon Pratomo menceritakan bagaimana orang ikut ibadah secara online. Disambi makan, disambi mungkin sedikit keluar lihat, sehingga ada firman Tuhan yang terlewatkan. Nah, bagaimana dapat hidup dalam antusias ikut Tuhan kalau seperti itu? Passionnya itu menurun. Nah, di sini kita diingatkan untuk tetap menjaga ritme, jangan sampai kendor tapi terus menyala-nyala. Dengan selalu mengingat kasih Tuhan. Seperti kasih yang mula-mula. Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula itu, Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu itu, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Maka mari kita jaga passion kita ikut Tuhan. Tetap mengalami yang namanya encounter dengan Tuhan. Selalu mengusahakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi banyak tekanan, tantangan sebagai orang percaya, kita tetap kuat. Nah, di sini juga dikatakan setelah kita menerima Tuhan, setelah menerima terang dari Allah untuk mengenal Kristus, itu juga mengalami yang namanya penderitaan. Setelah menerima terang dunia dikatakan menderita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita harus bisa melihat dengan kacamata yang benar. Bukan berarti kemudian ketika kita ikut Tuhan diperhadapkan pada tantangan, bukan berarti kemudian Tuhan itu tidak memberkati. Bukan berarti kemudian Tuhan tidak peduli. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menjadi milik Tuhan, ketika hidup di dalam terang, maka Alkitab mengatakan kita ini sebagai anak. Siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Dan Rasul Paulus juga mengatakan dalam jemaat di Roma, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Tapi ingat ayat itu mengatakan, yaitu jika kita mau atau bersedia menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tidak bisa memotong ayat ini dan kemudian, oh kita kan anak kita, maka kita adalah ahli waris, menerima janji-janji Allah, titik. Enggak, ayat itu ada lanjutannya, yaitu adalah mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yang bagaimana dalam penderitaannya bahkan kematiannya, supaya aku pun dibangkitkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat ayat ini secara holistik. Memang betul ketika kita menjadi anak, ya otomatis anak ahli waris. Dan kita dikatakan anak itu bukan anak jadah, bukan anak haram, tapi anak yang diperanakkan. Dan kitab Yohanes pasal yang ketiga, kita ini dilahirkan kembali dari air dan roh. Ada meterai secara roh. Kita adalah anak-anak yang sah di dalam Tuhan melalui Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Nah, kalau misalkan iblis mau menuntut,
semua dosa-dosa masa lalu. Nah, kita waktu itu sudah masuk baru lahir. Nah, anak atau bayi yang baru lahir itu tidak ada catatan masa lalu, saudara. Tidak ada. Misalkan seseorang ibu melahirkan pada jam tertentu, maka kehidupannya dimulai hari itu. Segala catatan masa lalu tidak ada. Kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dengan baptisan, kita menjadi milik Allah, itu dilahirkan kembali. Nah, karena baru lahir nggak ada catatan masa lalu. Walaupun secara fisik dulu ketika belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam dosa, pelaku dosa, mungkin pendosa. Tapi ketika kita mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru lahir, makanya nggak ada catatan masa lalu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup sebagai anak. Nah, Rasul Paulus menegaskan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Tapi ayat ini juga mengatakan, yaitu jikalau kita bersama-sama menderita bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kehidupan kekristenan itu tidak, kalau boleh dikatakan di dunia ini, tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, disinilah kita perlu sekali untuk melihat bahwa jangan sampai seseorang ketika dia menerima Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia berhadapan pada penderitaan dan berkata, kok Tuhan meninggalkan saya? Kok Tuhan tidak memberkati? Kok saya mengalami seperti ini? Padahal memang itulah keadaannya. Sebagai kita ini utusan, Tuhan Yesus sudah mengatakan kita diutus sama seperti domba ke tengah kawanan serigala. Disitulah terjadi yang namanya tantangan, bahkan penderitaan. Jadi hidup di dalam terang itu adalah hidup dalam perjuangan. Nah, ini yang harus kita pahami supaya jangan sampai kemudian kecewa. Ada yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10:10 memang betul. Tapi hidup di sini itu bicara tentang kehidupan rohani, bukan bios tapi soe, yaitu kehidupan batiniah. Itu yang Tuhan tekankan. Tapi bukan berarti kemudian Tuhan tidak memberkati kita. Sebagai anak pasti orang manusia saja anaknya, walaupun bapak itu adalah bapak yang tidak baik, dia tetap akan memberkati, dia tetap akan memperdulikan anaknya. Apalagi Bapa di surga pasti menyediakan yang terbaik bagi anaknya. Tidak ada seorang manusia yang memberikan anaknya ini kalau dia minta roti diberi batu. Bahkan kalau bapak itu seorang penjahat sekalipun, dia akan berikan yang baik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Tapi sisi yang lain yang tidak bisa kita hilangkan atau kita abaikan, bahwa sebagai terang, maka di situ kita harus siap untuk mengalami tantangan bahkan penderitaan. Nah, kata menderita di sini ini ditulis dalam bahasa aslinya itu atlesis. Dari kata atlesis ini muncul istilah atlet. Saudaraku, seorang atlet itu dia perlombaannya mungkin nggak lama, tapi latihannya itu akan makan waktu berbulan-bulan. Atlet sepak bola misalkan, orang main sepak bola itu waktu normal cuma 2 kali 45 menit, tambahan waktu injury time itu misalkan 3 menit, 2 kali 6 menit, berarti hanya 96 menit. Dan kalau toh terjadi perpanjangan waktu itu hanya 2 kali 15 menit, berarti 90 menit tambah 30 menit, 120 menit. Tapi persiapan seorang atlet itu tidak hanya 120 menit. Itu berbulan-bulan. Sekali latihan itu bisa 2 jam. Nah, kalau itu 2 jam itu di jumlah sekian bulan itu berapa?
berapa menit itu. Jadi pertandingannya itu dibandingkan persiapannya itu mungkin hanya 1%-nya pun mungkin gak sampai. Nah, dan selama latihan itu cukup berat. Saya pernah melihat seorang atlet lari dari Papua. Dia seorang pelari sprint 100 meter. Dan latihannya itu bukan di trek yang rata. Latihannya itu di pasir dan dia di tali tambang atau tali itu kemudian menarik ban mobil. Nah, memang bukan ban truk, tapi ban mobil yang ukuran 17. Itu cukup besar, saudara. Ban itu cukup berat dan dia harus berlari di pasir menarik ban. Nah, padahal jaraknya itu hanya 100 meter kalau perlombaan. Tapi latihannya begitu berat. Dan ketika dia tampil di PON Pekan Olahraga Nasional, maka dia mendapat medali emas. Tapi kalau ditanya waktu latihan itu berat enggak? Itu berat sekali. Orang berlari di atas pasir saja itu sudah berat, apalagi masih narik ban. Itulah yang namanya menderita. Seperti seorang atlet yang berjuang untuk meraih medali. Dia harus menjaga kebugaran fisiknya dengan latihan yang berat. Perjuangan, itu perjuangan dan penuh tantangan, harus menguasai diri. Kita ini sebagai pembawa terang juga harus berjuang, mengalami banyak tantangan, menguasai diri. Rasul Paulus mengatakan, aku melatih diriku, menguasai diriku. Itu yang dikatakannya. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus ini. Sebagai pembawa terang, memang akan diperhadapkan pada kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan. Harus siap untuk menderita. Tapi jangan sampai itu mengubah pemahaman kita. Jangan sampai muncul satu pemikiran, kok Tuhan seperti ini, Tuhan tidak memberkati. Jangan sampai kemudian itu bisa membuat meninggalkan kasih Tuhan. Maka perlu sekali yang namanya belajar untuk terus bertahan dalam penderitaan, dalam tekanan tadi. Bertahan dalam tekanan. Sama seperti jemaat yang mula-mula diancam, bahkan tidak sedikit yang menjadi martir, tapi mengalami justru kekristenan bertambah-tambah sampai hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menjadi pembawa terang itu, iblis itu tidak hanya menimbulkan penderitaan, tapi juga sisi yang lain. Dengan memberikan yang namanya harapan-harapan, tapi yang berujung pada kebinasaan. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, salah satu pencobaan itu diperlihatkan semua kemegahan dunia. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Itu juga cara yang sama iblis pakai untuk menjatuhkan orang percaya. Bukan hanya penderitaan, tapi juga menawarkan yang namanya kemegahan dunia, kesenangan hidup. Nah, disinilah sebagai pembawa terang kita ini harus terus bertahan menghadapi tekanan, tapi juga menghadapi bujukan-bujukan keduniawian. Sebab kemegahan dunia itu akan semua, kita mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Maka kalau orang hanya mengejar yang namanya keduniawian, itu kesia-siaan kehidupan. Iblis pasti akan berusaha menjatuhkan orang-orang percaya, terang dunia, dengan penderitaan, tapi juga dengan bujukan-bujukan kemewahan keduniawian. Nah, bagaimana kita supaya tetap bertahan? Fokus
Fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah nilai kekal. Ketika kita terus memandang kekekalan, ketika hati kita tertuju pada Tuhan, penderitaan, bujukan, dan kenikmatan dunia itu tidak akan mempengaruhi kita. Maka mari kita sebagai pembawa-pembawa terang Tuhan, mari kita terus arahkan hati dan pikiran kita terfokus pada Tuhan. Sehingga walaupun menghadapi banyak tantangan, penderitaan bahkan, tapi juga bujukan, termasuk kemewahan, termasuk juga kenikmatan dunia, semua itu dapat kita abaikan. Tapi kita tetap terfokus pada Tuhan untuk membawa dan menjadi terang dunia. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.